Kalau dengar kata turn-based RPG, mungkin ada yang langsung kebayang sama game-game lama, pelan, dan ribet. Padahal di era sekarang, turn-based justru makin berkembang dan bisa terasa seru, intens, dan bahkan bikin ketagihan. Di video ini, gue bakal ngebahas 10 game turn-based RPG modern yang bukan cuma kuat di sistem battle, tapi juga punya dunia, cerita, dan pengalaman main yang bikin susah buat berhenti. Mulai dari yang penuh strategi, emosional, sampai yang santai tapi dalam. Semuanya punya ciri khasnya masing-masing. Kalau kamu tipe pemain yang suka mikir tiap giliran, tapi tetap pengen menikmati ceritanya, list ini cocok banget buat kamu. Di list nomor 1 ada Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3 adalah turn-based RPG yang pertama kali dirilis pada tahun 2023 oleh Larian Studios dan tersedia di PC, PlayStation 5, serta Xbox Series X atau S. Game ini berlatar di dunia Forgotten Realm dari D&D dengan cerita tentang karakter yang terinfeksi parasit Mind Flayer dan harus bertahan hidup di tengah konflik besar yang bisa mengubah nasib banyak orang. Waktu main game ini, rasanya game ini tuh ngasih kebebasan yang gede banget. Setiap pertarungannya nggak pernah kerasa sama, karena kamu bisa manfaatin posisi, lingkungan, sampai interaksi antar karakter. Kadang kamu menang bukan cuma karena damage gede, tapi karena ide iseng yang ternyata berhasil. Dari situ, game ini sering bikin kamu mikir lama sebelum ambil giliran. Dan yang bikin betahnya itu adalah Baldur's Gate 3 itu kayak ngajak kamu buat ngobrol balik. Tiap keputusan punya konsekuensi, kecil ataupun besar. Habis satu sesi main, biasanya muncul rasa penasaran sendiri. Kalau tadi aku ngelakuin hal lain, ceritanya bakal gimana ya? Dan akhirnya lanjut lagi. Di list nomor 2 ada Divinity Original Sin 2. Divinity Original Sin 2 adalah turn-based RPG yang dirilis pada tahun 2017 dan tersedia di PC, PlayStation 4, Xbox One, dan Nintendo Switch. Game ini mengambil setting di dunia fantasi Rivellon di mana kekuatan Source jadi pusat konflik dan kamu terlibat langsung di dalamnya. Combat di game ini terasa unik karena arena pertarungannya hidup, api bisa menyebar, air bisa dialiri listrik, dan racun bisa meledak. Jadi tiap giliran itu bukan cuma mikir mau nyerang siapa, tapi mikir situasi sekitar juga. Kadang malah lebih seru ngatur posisi musuh daripada langsung ngabisin HP mereka. Makin lama main, kamu bakal makin paham kalau game ini ngasih kebebasan buat bereksperimen. Gak ada satu cara yang paling benar. Justru serunya muncul pas strategi aneh kamu tiba-tiba berhasil dan bikin battle yang susah jadi kelihatan gampang. Di list nomor 3 ada Persona 3 Reload. Persona 3 Reload adalah turn-based JRPG yang dirilis pada tahun 2024 dan tersedia di PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, dan Xbox Series X atau S. Game ini menceritakan kehidupan sekelompok pelajar yang menghadapi fenomena misterius bernama Dark Hour dan makhluk yang disebut sebagai Shadow. Main game ini tuh rasanya kayak ngikutin rutinitas hidup karakternya. Siang hari kamu sekolah, sorenya ketemu teman-teman, dan malamnya masuk dungeon. Sistem turn-based-nya cepet dan enak diikutin, tapi nggak pernah kerasa asal pencet. Karena kamu tetap harus mikir soal persona dan kelemahan musuhnya. Yang bikin game ini kerasa kuat itu ada di suasananya. Pelan-pelan kamu ngerasa deket sama karakter lain dan tiap battle jadi punya bobot emosional. Bukan cuma soal menang, tapi karena kamu pengen ngelindungin mereka dan ngelihat ceritanya jalan sampai akhir. Di list nomor 2 ada XCOM 2. XCOM 2 adalah turn-based tactical RPG yang dirilis pada tahun 2016 dan tersedia di PC, PlayStation 4, Xbox One, serta Nintendo Switch. Ceritanya berlatar di masa depan di mana alien sudah menguasai bumi, dan kamu memimpin pasukan perlawanan manusia. Setiap misi di XCOM 2 itu penuh tekanan. Gerak satu langkah aja kadang bikin mikir lama, karena satu kesalahan kecil bisa berujung fatal. Musuhnya itu nggak cuma kuat, tapi juga pinter. Dan game ini nggak segan-segan ngasih hukuman kalau kamu ceroboh. Yang bikin nempel di game ini tuh pengalaman main tiap orang itu pasti beda-beda. Ada unit yang jadi pahlawan, ada juga yang gugur di misi penting. Dari situ ceritanya terasa personal dan kamu bakal keinget terus sama momen-momen tegang yang kamu alami sendiri. Di list nomor 5 ada Final Fantasy Tactics.
Final Fantasy Tactics adalah turn-based tactical RPG yang pertama kali dirilis pada tahun 1997 dengan versi The War of the Lions yang tersedia di PlayStation, PlayStation Portable, iOS, dan Android. Dan sekarang dirilis ulang versi definitifnya yaitu The Ivalice Chronicle di tahun 2025. Game ini mengambil latar di dunia Ivalice dengan cerita seputar konflik politik, perebutan kekuasaan, dan perang antar faksi yang ceritanya cukup serius untuk ukuran game di zamannya. Kalau kamu mainin sekarang, sistem turn-based-nya pelan tapi bikin mikir. Setiap langkah harus dipertimbangkan, mau maju satu kotak aja kadang mikir 2 kali. Yang paling asik itu ada di job sistemnya. Karena satu karakter bisa kamu bentuk pelan-pelan sesuai selera. Awalnya mungkin bingung, tapi makin lama kamu makin paham. Makin kebuka banyak kemungkinan. Serunya lagi, game ini tuh tipe yang bikin kamu betah lama-lama. Bukan yang buru-buru, tapi pelan, dalam, dan rewarding. Tiap kali nemu kombinasi job yang cocok atau berhasil ngelewatin battle susah, rasanya puas banget. Dari situ juga kamu bisa keasikan tanpa sadar waktu. Di list nomor 6 ada Metaphor ReFantazio. Metaphor ReFantazio adalah turn-based JRPG yang dirilis pada tahun 2024 oleh Atlus dan tersedia di PC, PlayStation 4, PlayStation 5, dan Xbox Series X atau S. Game ini berlatar di dunia fantasi politik yang penuh konflik keras, kekuasaan, dan perebutan tahta. Dengan cerita tentang perjalanan protagonis dalam sebuah pemilihan raja yang gak biasa. Game ini vibes-nya kerasa familiar tapi juga beda. Sistem turn-based-nya tetap berbasis strategi tapi dibalut dengan gaya khas Atlus yang stylish. Setiap dungeon, setiap musuh, dan setiap keputusan terasa punya peran penting, bukan sekedar filler. Yang bikin betah di game ini tuh dunia dan ceritanya pelan-pelan kebuka dan bikin penasaran. Game ini tipe yang bikin kamu pengen lanjut bukan cuma karena battle-nya, tapi karena pengen tahu arah dunia dan karakter-karakternya bakal kemana. Di list nomor 7 ada Yakuza Like a Dragon. Yakuza Like a Dragon adalah turn-based RPG yang dirilis pada tahun 2020 dan tersedia di PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, dan Xbox Series X atau S. Game ini mengikuti kisah Ichiban Kasuga, mantan Yakuza yang hidupnya berubah total setelah dikhianati. Berbeda dari seri Yakuza sebelumnya, sistem turn-based di sini justru terasa fresh. Battle-nya absurd tapi seru, dengan serangan yang penuh humor, referensi budaya pop, dan animasi yang over the top. Tapi dibalik itu sistemnya tetap butuh strategi, bukan asal mukul. Dan yang bikin game ini nempel adalah ceritanya. Ceritanya itu lucu, sedih, konyol, tapi juga manusiawi. Kadang kamu ketawa dan kadang kamu diam mikir. Kombinasi itu yang bikin mainnya kerasa panjang tapi nggak capek. Di list nomor 8 ada Octopath Traveler 2. Octopath Traveler 2 adalah turn-based JRPG yang dirilis pada tahun 2023 dan tersedia di PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X atau S, serta Nintendo Switch. Game ini menampilkan 8 karakter dengan cerita masing-masing di dunia Solistia. Gameplaynya masih setia dengan sistem turn-based klasik, tapi dikemas dengan visual HD 2D yang cakep banget. Setiap karakternya punya gaya mainnya sendiri, dan itu bikin tiap party composition kerasa beda. Serunya, game ini cocok dimainin santai tapi tetap bikin mikir. Kamu bebas ngatur urutan cerita, ngulik skill, dan nikmatin dunianya pelan-pelan. Bukan RPG yang buru-buru, tapi justru enak buat dinikmati. Di list nomor 9 ada The Legend of Heroes Trail in the Sky First Chapter. Trails in the Sky First Chapter adalah turn-based JRPG remake dari game klasik Falcom yang pertama kali dikenal lewat seri Trails. Versi remake ini dirilis pada tahun 2025 untuk PlayStation 5, Nintendo Switch, dan PC. Ceritanya masih berpusat pada petualangan Estelle Bright dan Joshua Bright di Kerajaan Liber. Mengikuti perjalanan mereka sebagai Bracer yang awalnya sederhana tapi pelan-pelan berkembang jadi konflik besar. Di versi remake ini yang langsung kerasanya adalah penyajiannya yang lebih modern. Visualnya diperbarui, animasinya lebih hidup, dan pacingnya dibuat lebih nyaman buat pemain baru tanpa ngerusak identitas aslinya. Sistem turn-based-nya yang tetap fokus ke posisi, giliran, dan skill, tapi tampil lebih bersih dan enak buat diikuti. Yang bikin Trail in the Sky First Chapter ini spesial adalah ceritanya yang dibangun pelan tapi rapi.
Bukan tipe RPG yang langsung lempar ke konflik gede, tapi ngajak kamu kenal dunianya dulu, kenal karakternya juga, dan ngerasain perjalanannya. Justru dari situ rasanya dapet, dan biasanya begitu udah masuk, susah buat berhenti di satu chapter aja. Dan di list nomor 10 ada Clair Obscure Expedition 33. Clair Obscure Expedition 33 adalah turn-based RPG yang dirilis pada tahun 2025 dan tersedia di PC, PlayStation 5, dan Xbox Series X atau S. Game ini berlatar di dunia fantasi gelap dengan konsep unik tentang siklus kematian yang ditentukan oleh angka. Walaupun masih tergolong baru, pendekatan turn-based-nya terasa beda. Animasi serangan yang halus, timing yang berasa penting, dan atmosfernya yang serius. Kelihatannya game ini pengen ngasih rasa RPG modern tapi tetap hormat sama sistem klasik. Dan yang bikin game ini menarik itu adalah game ini kelihatan fokus ke pengalaman emosional dan visual. Bukan cuma soal combat, tapi soal perjalanan dan tekanan psikologis karakternya. Game itu jadi GOTY di 2025, dan ini adalah salah satu RPG terbaik menurut saya. Dan itu tadi 10 game turn-based RPG modern yang menurut gua paling nagih dan berkesan buat dimainin sekarang. Tapi ini adalah list murni menurut saya. Dan pasti tiap orang punya game favoritnya sendiri yang mungkin gak masuk ke list ini. Kalau menurut kamu ada turn-based RPG lain yang lebih gila, lebih seru, atau lebih nempel di hati, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan kalau kamu suka konten bahas game kayak gini, jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan list-list menarik lainnya. Terima kasih udah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya.